Selamat Hari Natal, Merry Christmas kepada kita semua. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari yang begitu indah, dan atas anugerah Tuhan kita dapat merayakan Christmas di gereja Tuhan pada hari ini. Saudara, saya terus mau membawa kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas bab yang kedua tentang kelahiran Yesus. Saya membacakan 7 ayat pertama. Sebelum saya beri tema, memang tema besar kita adalah Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Lukas bab yang kedua ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah peristiwa, hanya dalam 2 Injil diceritakan tentang kelahiran Yesus, dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas yang kita sudah baca sebentar tadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Yesus lahir pun ada suatu perjalanan keluarganya. Ibu dan ayah angkatnya, ibunya adalah Maria dan Yusuf, dari kota Nazaret di Galilea di utara Israel sampai di kota Bethlehem di selatan kota Yerusalem, mungkin mengambil masa lebih kurang 4 atau 5 hari perjalanan, lebih kurang 100 waktu jauhnya dari utara Israel sampai ke kota Bethlehem. Ditambahnya, saudara tahu bahwa Maria ketika itu sangat mengandung, tidak juga diberitahu adakah dia sudah 6 atau 7 bulan, tetapi ayat yang kanan mengatakan waktu mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maksudnya saudara, bukan senang untuk Yusuf membawa Maria yang sangat mengandung untuk mengadakan perjalanan. Saudara, ini cerita 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita memandu kendaraan selesa, ada AC, kalau ini bahasa Indonesia lah, air condition. Oh, haleluya. Tapi dahulu kala biasanya berjalan kaki. Kalau yang berada sedikit mungkin ada keldai, menunggang keldai, tapi kita tidak tahu. Cuma yang kita tahu ada satu perjalanan, dan mungkin satu tema yang saya mau bagikan untuk message Christmas hari ini adalah perjalanan dalam kehidupan kita. Perjalanan memang merujuk kepada perjalanan Tuhan Yesus bersama keluarganya, dan sebelum Yesus lahir pun dalam kandungan ibunya Yesus sudah mulai berjalan. Mungkin karena ibunya sangat mengambil waktu 1 minggu
atau lebih daripada 1 minggu untuk mereka berjalan dari kota Nazareth sampai ke kota Bethlehem. Saudara, ini adalah karena kerajaan mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan. Ini waktu mereka Israel atau tanah Israel di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Kaisar ini adalah maharaja Romawi yang memerintah Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, termasuk Syria dan Israel. Syria itu disebut dalam ayat yang kedua, wali di Syria itu di utara saja Israel. Jadi wali atau ketua, wakil kaisar itu memerintah kerajaan Israel waktu itu. Dan ada perintah supaya setiap orang Israel kembali ke kota asalnya untuk didaftarkan. Kalau mungkin istilah modern, kaisar itu mengadakan sensus atau bancian. Saya tidak tahu saudara ada terima surat dalam 2-3 bulan yang lalu ini, sebab kerajaan Malaysia juga sedang mengadakan bancian. Saya mengaku bahwa saya lalai sebab saya belum isi lagi itu orang. Online pun boleh, tapi saya rasa perlu. Orang Kristen harus mendaftar atau mengisi itu bancian, supaya nanti kalau nanti kerajaan keluarkan statistik, nampaknya peratusan Kristen boleh tahanlah itu mungkin 9% penduduk seluruh Malaysia. Dan ini yang dialami penduduk di Israel waktu Yesus lahir. Tujuan pendaftaran ini adalah ada satu sistem di mana kerajaan Romawi memungut cukai atau pajak. Jadi setiap orang yang didaftar itu, setiap keluarga itu akan membayar keuangan, mungkin hasil dari pertanian mereka, yaitu cukai kepada kerajaan penjajah mereka, kerajaan Romawi. Saudara, apa yang saya mau kongsikan berdasarkan firman Tuhan ini, yang pertama, saya sudah sebut bahwa ini merupakan suatu perjalanan. Kalau kita lihat kota Daud yang bernama Bethlehem, saudara, dalam kelahiran Tuhan Yesus ada satu tema yang diutarakan oleh 2 penulis, Matius dan Lukas, yaitu penggenapan nubuatan atau firman Tuhan. Haruslah Sang Mesias lahir di kota Bethlehem sesuai dengan nubuatan dalam Nabi Mika bab yang kelima, bahwa ada seorang pemimpin lahir dari kota Bethlehem yang akan memimpin atau memerintah bangsa Israel. Dan Tuhan menggerakkan kerajaan-kerajaan dunia sehingga Yusuf dan Maria yang sedang mengandung Yesus waktu itu kembali ke kota Bethlehem demi penggenapan firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang manusia kita yang hidup di dunia ini, kadang-kadang kita tidak begitu mengerti akan rancangan atau rencana Allah. Dan Tuhan memakai kerajaan-kerajaan dunia untuk penggenapan firman. Pada tahun ini pun bukan hanya bancian. Kalau saya lihat ini perkataan pendaftaran, saya ingat SOP. Dan semalam pun, malas sudahlah saya baca SOP. Banyak kali ini SOP, saya berlimaan segala itu. Semalam saya pergi kedai, malas sudah ini, saya mau cek suhu lagi, mau scan lagi. Pendaftaran ini, bila saya nampak perkataannya, kita scan lagi, mendaftar lagi. Saya malas itu, saya ambil kursi, saya duduk di luar supaya saya tidak perlu ikut itu SOP. Saudara, tapi kadang-kadang ada tujuan sebaliknya. Kita mengisi, kita mematuhi SOP supaya menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain daripada dijangkiti wabah COVID-19. Cuma kalau saya lihat ini pendaftaran, dan mungkin dalam beberapa bulan akan datang, dan saya percaya sesuai juga saya sebut
pada hari ini tentang vaksin. Kalau di Malaysia mungkin bulan 3, bulan 4 akan adanya vaksin. Dan kalau secara terus terang, kalau hari ini, saat ini, saya tidak tahu apa pendirian saya tentang ini vaksin. Bukan karena saya takut di jarum. Cuma ini vaksin ini ada sedikit bahayanya. Jadi saudara masing-masing menilai. Saudara akan berdoa sama ada mau disuntik vaksin atau bagaimana. Namun kita tetap mengimani Tuhan. Kadang-kadang seperti dalam ayat ini, melalui perintah kerajaan Romawi, Yesus lahir di kota Bethlehem demi menggenapi nubuatan dalam kitab para nabi, khususnya dalam kitab Nabi Mika. Saudara, yang kedua yang saya mau jelaskan di sini ayat 5, karena supaya tidak ada jemaat keliru, tunangannya Maria sedang mengandung. Oh saudara, ini skandal ini. Kalau baru tunang mengandung ini sampai sekarang abad 21 tidak layak sudah kawin gereja kalau konteks SIB. Dan saudara boleh baca bab yang pertama dan juga dalam Injil Matius, bagaimana Allah mengutus malaikatnya Gabriel memberitahu kepada Yusuf dan juga Maria bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Yesus harus lahir dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus sesuai dengan pengakuan rasuli kita, bukan atas persetubuhan seorang lelaki atau wanita, karena dia adalah anak Allah yang tunggal, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjelma atau menjadi manusia. Inilah message Christmas yang kita rayakan setiap tahun, memperingati bahwa Yesus yang adalah anak tunggal Allah, yang setara dengan Allah, menjadi manusia untuk penyelamatan umat manusia. Saudara, dalam ayat yang ke-7, Yesus lahir di dalam palunan sebab tidak ada tempat rumah penginapan. Dan hari ini mungkin pastor mau sebut juga ini satu perkataan Yunani. Perkataan rumah penginapan, satu saja huruf dalam bahasa aslinya adalah kata luma. Kalau kata luma ini adalah sebenarnya tempat penginapan, guest room, satu bilik untuk tamu. Kalau perkataan Yunani ini bilik tamu. Sebab kadang-kadang kalau kita baca ayat ini seperti yang kita pikir, wah, kota Bethlehem ini ada 10 hotel mewah, kan? Rumah penginapan, kan? Kalau bukan hotel pun rest house. Tapi 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem tidak ada yang hotel. Mungkin rest house pun tidak ada. Mungkin ada juga ini macam tempat di mana mereka minum, dan ada bilik-bilik khas untuk pengunjung dan sebagainya. Mungkin ada juga. Tapi kalau kita mengkaji ayat ini, kenapa Yusuf dan Maria kembali ke kota Bethlehem, kota asal mereka? Saya percaya mereka menginap tempat saudara mereka. Pasti ada saudara Maria Yusuf, sebab mereka keturunan Daud. Mereka ini kampung halaman mereka. Jadi saudara Maria, Yusuf dan Maria, ada rumah-rumah mereka di kampung halaman mereka, dan mereka menginap di situ. Dan keluarga Yusuf bukan keluarga yang kaya, sehingga tidak ada satu rumah saudaranya pun yang memiliki ada bilik tamu. Wah saudara, kalau saudara pergi di rumah saya, adalah mungkin satu bilik tamu, sebab anak kami berada di New Zealand. Dan bilik tamu pun jangan kamu datang di rumah, sebab sangat semak, sebab saya setrika baju saya di situ. Tapi masih ada satu bilik, cuma di rumah saudara mereka tidak ada bilik khas untuk Yusuf dan Maria yang syarat mengandung. Tidak ada tempat untuk